Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada video kali ini ya, ini burung yang biasanya saya buat vlog ya, jadi sudah menunjukkan tanda-tanda kesehatannya, artinya dia itu sudah menunjukkan di mana sudah menemukan sedikit titik terang ya, artinya tinggal mencoba ini kawan-kawan. Jadi pada video kali ini burung yang notabene itu dulu dirawat ya dengan jangkrik itu 55 dan tidak ada yang namanya jemput. Terus dia di track itu ya hanya kerja, terus notabene itu bagong kawan-kawan, bagong, dan habis itu diam. Jadi pada video kali ini sedikit sharing bahwasanya burung yang notabene di situ itu kita pusing mencari, menentukan ataupun membaca arah rawatan itu memang terkadang kita itu butuh yang namanya itu proses ya kawan-kawan, karena yang namanya membaca karakter di mana burung itu pemakan extra foodingnya jenisnya apa, terus nanti itu tahap awal itu gimana setelah dia memakan extra fooding, entah itu jangkrik, entah itu kroto, entah itu ulat Hongkong ya, itu menunjukkan hal yang bagaimana. Karena yang namanya karakter itu tetap yang pertama itu pondasinya itu jenis extra fooding ya kawan-kawan, jenis extra fooding. Terus setelah di situ kita menemukan yang cocok satu jenis, semisal burung ini jangkrik, jangkriknya dia kuat, itu kita nggak bisa langsung kawan-kawan, bahasanya kita mencari yang namanya setting, artinya faktor yang membuat dia itu loyo ataupun dia nggak mau on ataupun dia hanya bagong, itu tetap kita mencari itu kesehatan. Makanya pada proses yang namanya membaca karakter itu nanti kalau perjalanan dari arah membentuk kesehatan sama setting itu beda kawan-kawan. Karena yang namanya kesehatan itu meliputi di situ itu tingkat metabolisme burung, terus power burung, stamina burung, ataupun di situ itu formula jenis extra fooding. Makanya pada burung di depan saya ini ya kawan-kawan, ini di depan saya ini, begitu saya datang saya bisa memvonis karena jelas notabene dia itu JK itu nggak ada masalah ya, artinya saya hanya bermain satu EF aja. Karena saya pancing dengan yang namanya kroto, dia juga nggak terlalu doyan, apalagi ulat Hongkong ya, ulat Hongkong sama sekali dia itu nggak mau dimakan sama sekali. Itu artinya apa kan, seperti itu. Makanya begitu waktu datang pertama, ini burung baru 1 minggu ya, itu saya jor dengan JK, saya kasih pagi, sore, malam sampai 3 kali. Dan di situ itu selama 3 hari tanpa ada mandi, tanpa ada jemput. Sambil saya perhatikan, jadi yang namanya membaca sebuah karakter itu seperti itu kawan-kawan. Ternyata setelah beberapa hari dia itu menunjukkan yang namanya itu seperti burung yang trotol ya, nyik seperti itu ya. Itu apa? Artinya itu apa kan, seperti itu. Bahasanya saya memvonis burung ini itu ya lemah, artinya ada yang di situ itu sedikit
extra fooding yang memang secara metabolismenya itu agak sedikit cenderung kurang ya, artinya kawan. Walaupun di situ itu burung itu menunjukkan lincah ataupun nggak ada masalah. Makanya untuk memvonis sebuah karakter itu faktornya itu apa? Kalau memang burung itu karakternya tidak bisa dijemur, karakter aslinya nantinya tidak bisa dijemur, untuk awal itu beda kawan-kawan, perjalanannya itu beda. Karena yang namanya nanti ujungnya nggak pakai jemur, bisa saja yang namanya pengondisian, kita mencari kesehatan itu kalau burung yang notabene memang dia membutuhkan sedikit jemur ya, ataupun yang namanya rawatan kesehatan, itu kita itu belum tahu. Mungkin notabene mungkin dari pemilik sebelumnya mungkin sering dimandikan malam, walaupun notabene dia sebenarnya nggak pakai jemur. Tapi kalau burung sering dimandikan terus di situ kita nggak tahu alasannya, ya sama saja zong ya kawan-kawan. Artinya burung itu mengalami yang namanya itu secara kesehatan ya, bukan overbirahi ya. Secara kesehatan, secara tenaga itu pasti ada yang namanya sedikit geseh, ataupun di situ itu yang namanya bisa dikatakan minus ya. Makanya terkadang memang burung yang notabene tidak bisa dijemur itu bisa dijemur, karena memang yang ia butuhkan itu seperti itu kawan-kawan. Tapi untuk endingnya nanti apakah pakai jemur terus, kan seperti itu. Makanya yang namanya rawatan burung itu nggak ada yang namanya paten, itu nggak ada. Kita bermain nyawa, kita tuh harus jeli ya. Artinya burung ketika kita lakukan seperti ini itu efeknya apa, terus burung kok seperti ini itu faktornya apa, kan seperti itu. Makanya dalam video ini ya, ini sedikit sharing yang namanya merawat burung itu nggak ada yang namanya paten. Artinya dari beberapa pengalaman yang mungkin teman-teman lakukan itu, kalau memang dia sudah ngunci artinya sudah menemukan karakter aslinya, mungkin hanya sedikit perubahan dia nggak masalah. Tapi kalau untuk burung yang notabene latar belakangnya kita nggak tahu, ya tetap kita harus mencari penyebab. Artinya kenapa kok dia seperti ini, karena kalau kita mencari obat ya yang namanya kacer notabene ya seperti itu, bagong terus salto-salto terus balik sungkir atau ciak atau bagaimana, itu penunjukan kawan-kawan. Makanya kawan-kawan sendiri, karena kemarin banyak yang sharing ya soal burung yang notabene pemakan jangkrik tinggi, ini saya punya satu kawan-kawan untuk dijadikan sebuah perjalanan. Ini mungkin besok kalau sudah ada waktu mungkin saya coba kawan-kawan. Jadi setiap perkembangan demi perkembangan, pengalaman demi pengalaman kita bisa sharing. Untuk kasus burung ini khusus yang burung notabene pemakan jangkrik tinggi ya. Artinya dia murni pemakan jangkrik, itu bisa. Karena yang namanya karakter itu, kenapa kok ada yang pemakan jangkrik dia nggak masalah, ada yang dia dikroto saja dia malah positif, ada yang namanya dia pakai ulet Hongkong malah dia ciak. Itu kan menunjukkan di situ bahwasannya setiap karakter burung itu mempunyai jenis yang berbeda. Artinya kalau kita melandasi dasar pondasi merawat burung ya kita harus tahu
faktor negatifnya tuh apa, terus jenis extra foodingnya tuh apa. Karena yang namanya burung bahan anyang-anyangan seperti ini ya, kita jangan ragu-ragu di situ. Itu kita mencari data, artinya oh burung kalau saya ginikan kok seperti ini, kalau saya ginikan seperti itu sedikit data yang di situ itu kita buat referensi dalam merawat seekor burungnya. Oke kawan-kawan, ini cukup sedikit ya untuk sharing isi video channel ya, absen lah bahasanya. Jadi seperti itu, terima kasih untuk yang setia nyimak Kacer Rumahan ya, semoga bermanfaat. Jangan patah semangat. Oke kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kacer Pahpoh. Jenggote ucul jenggote. Konslet sendiri. Chẳng biết đâu được. Đấy,